Studio 2 News, berita terkini. Saat ini, anak harimau yang lahir di Lembaga Konservasi Lembah Hijau Lampung telah diberi nama. Dua anak harimau betina itu dinamai Mulisikop dan Puspa. Berikut berita selengkapnya. Sepasang anak harimau Sumatera yang lahir di Lembaga Konservasi Lembah Hijau Lampung akhirnya resmi diberi nama. Kedua anak harimau betina tersebut dinamai Mulisikop dan Puspa. Kedua anak harimau itu lahir pada 14 Februari 2026 dari pasangan Kiai Batua dan Atu Sinta. Kelahiran ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kelahiran pertama harimau Sumatera di Lampung dalam program konservasi di luar habitat alami. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Setiawan Pudiatmoko, mengatakan nama Mulisikop diambil dari bahasa Lampung yang berarti gadis cantik. Mulisikop artinya gadis Lampung yang cantik. Sementara itu, nama Puspa dipilih langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama istrinya. Menurut Mirza, nama tersebut memiliki makna bunga yang indah dan cantik. Setiawan menegaskan pemberian nama bukan sekedar identitas, melainkan doa dan harapan agar kedua anak harimau itu tumbuh sehat serta mampu mendukung pelestarian harimau Sumatera di masa mendatang. Di balik kelahiran Mulisikop dan Puspa, tersimpan kisah pilu kedua induknya yang menjadi korban jerat liar di habitat hutan. Kiai Batua ditemukan di wilayah Suwoh, Lampung Barat, dalam kondisi cacat akibat jerat. Sedangkan Atu Sinta ditemukan di Bengkulu dan harus menjalani amputasi kaki depan demi menyelamatkan nyawanya. Mirza menyebut kisah kedua induk harimau itu menjadi pengingat nyata ancaman perburuan dan jerat liar terhadap satwa dilindungi. Kisah Kiai Batua dan Sinta menjadi pengingat bagi kita semua. Kisah Kiai Batua dan Sinta menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jerat liar di hutan sangat menyiksa satwa. Komisaris Lembah Hijau Lampung, M. Irawan Nasution, mengatakan kondisi kedua anak harimau saat ini sehat dan masih berada dalam pengasuhan induknya. Pihak konservasi juga membatasi akses ke area perawatan demi menjaga kesehatan dan kenyamanan satwa. Selain pemeriksaan kesehatan rutin, kedua anak harimau Sumatera itu juga telah dipasangi microchip serta memiliki rekam medis sebagai bagian dari pendataan satwa konservasi. Yang pertama-tama tentu kita menjaga higienitas lokasi, dikasih desinfektan dan terbatas, area terbatas untuk yang bisa masuk hanya kiper dan para medis dan manajer saja bisa masuk, dan tidak bisa masuk. Ini juga dilakukan vaksin dan lain-lain. Ini untuk menjaga supaya dia tetap sehat dan tumbuh berkembang dengan baik. Tapi sudah dilakukan pemeriksaan untuk hal itu dan juga sudah dipasang microchip dan ada pelaporannya dengan seksi wilayah 3 BPSD ya. Ya kita berharap tentu Lembah Hijau terus dapat berkontribusi ya dalam konservasi harimau Sumatera ini dan kita juga support program pemerintah melalui GSMPK atau melalui Link Instituta. Kita Lembah Hijau tetap akan support pemerintah. 600 ekor ya, mulai dari kalau harimau relatif merata, mulai dari Aceh sampai dengan Lampung itu semua ada harimau, semua menjadi habitat harimau. Ya sebenarnya memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi, tapi memang ancaman utamanya adalah adanya perburuan, adanya fragmentasi habitat, lalu alih fungsi dari hutan menjadi tanaman pertanian misalnya, hingga interaksi antara harimau dan manusia menjadi semakin besar. Ini yang menimbulkan bahaya bagi keduanya, baik bagi manusianya maupun bagi harimau. Sehingga sebenarnya untuk harimau itu seperti halnya yang kita lakukan untuk macan tutul, ada upaya untuk melakukan monitoring di seluruh pulau ya. Kalau macan tutul adanya di Jawa lebih kecil daripada harimau. Nah di Sumatera juga begitu, kita lakukan monitoring di seluruh landscape harimau di Sumatera dengan memasang kamera trap. Ya tentunya kita mendukung ya, kita selalu menghimbau kepada masyarakat di sekitar kita agar tidak melakukan perambahan atau penjaratan lagi, dan selalu ketika ada laporan itu harus segera teruskan kepada teman-teman KPH dan lain-lain. Dari Bandar Lampung, Sandi melaporkan.